Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bahas perkandangan lagi. Kali ini kita akan membahas terkait perbandingan antara kapasitas yang kecil, yang small, sama yang medium. Nah, kayak ini kan kandang yang lama ya. Kandang yang lama ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 cagak dengan 3 kotak ya sebenarnya. Setiap satu kotak ini dibagi 2. Lah, tiap satu kolong ini, satu kotak ini biasanya bisa diisi 1 indukan. Nah, 1 indukan dengan 2 anak kayak gitu. Nah, berarti kan isi kapasitasnya 6 indukan dengan isi maksimal 18 ekor dengan induk dan anak kayak gitu. Nah, ini untuk biayanya dengan atap SBS, terus kayunya seperti ini kita anggap sama dengan kayu salam. Terus untuk dadakan dan ada alasnya ini pakai kayu kelapa. Nah, ini totalnya sekitar 6 jutaan untuk tiap pembangunan. Sehingga kalau dihitung induknya saja ya, dihitung induknya itu 6 juta dibagi 6 itu biayanya 1 juta. Nah, terus kalau dengan membuat kandang yang skala besar kayak gini, ini ketemunya kita anggap sebenarnya kapasitasnya ini mampu sekitar 60 ekor ya. Ini cacah hendas atau kepala root, bisa besar kecil. Nah, kalau kita anggap semuanya indukan itu bisa kapasitas sekitar 45 ekor kayak gitu. Sehingga kalau biayanya ini tadi untuk kayunya sekitar 15 jutaan. Nah, terus untuk yang lain sekitar 30-an dari biaya pembangunan, kuli, makannya kuli, sama atap dan lain-lain, semen, pasir, itu sekitar 30. Sehingga kalau 45 juta itu kita bagi 45 ekor, kebetulan juga sekitar 1 jutaan untuk ukuran per induknya. Sehingga sebenarnya ketemunya hampir sama antara per ekornya yang small scale, skala kecil kayak gini, dengan ukuran yang medium. Lah, tapi keuntungannya itu sebenarnya lebih murah waktu kita itu membangun dengan skala yang besar gitu. Sehingga kayak ini, waktu kita membeli kayu itu kan kita bisa dapat dengan jumlah banyak itu dengan harga yang lebih murah. Terus dengan harga atau biaya yang hampir sama itu kita bisa dapat spandek yang dia lebih awet kayak gitu. Dan nanti ini juga ada pencahayaan dan lain-lain. Nah, yang membedakan itu kapasitas pembelian, karena untuk kayak gini dengan pembeliannya lebih kecil kita kan nggak bisa nawar macam-macam ya, istilahnya nggak bisa sadis kalau nawar. Kita ngikut harga dari penjual kayak gitu. Kalau kita beli langsung banyak kayak gitu, kalau nggak salah ini sekitar 3.000 lonjor kalau nggak salah ya. Nah, itu kita bisa nego harga kayak gitu. Dan pengiriman kan kita juga lebih murah karena pakai truk dan lain-lain kayak gitu. Oh iya, nah terus ini juga akan kita bahas kita pakai kayunya jenis apa. Kebetulan ini untuk jenis kayunya kita pakai jenis kayu salam ya. Jenis kayu salam itu lebih murah harganya daripada jenis kayu yang lain, tapi dia juga kategorinya lebih kuat dari kayu mahoni ataupun lebih kuat dari beberapa kayu yang warnanya putih kayak gitu, misal kayak sengon atau yang lain. Nah, terus agar hasilnya juga lebih optimal, kita pakainya pakai berat kayak gini. Jadi kita nggak pakai paku, karena nanti biar tahan lama, hasilnya juga oke, juga terlihat lebih bagus kalau pakai drill kayak gini ya. Ini kayak gini. Nah, terus ini nanti kalau pengen halus juga bisa diamplas pakai mesin kayak gitu, tinggal gosok-gosok. Lah, ini beda juga sama yang untuk alas atau panggung. Kalau untuk alas panggung ini pakai paku. Nanti kalau misal ada yang patah atau apa, gantikannya gampang, tinggal dijungket gitu, nanti diganti dengan yang baru. Nah, kalau pakai yang kayak gini, ini agak susah buat gantinya, jadi harus pakai bor. Kalau nggak gitu ya tenaganya cukup ekstra kayak gitu. Tapi kalau di tempat yang kayak gini, ini kan jarang rusak ya, sangat jarang rusak. Kalau yang
panggung kayak gini ini yang bebannya cukup tinggi kayak gitu. Ini biasanya pakai paku aja lebih bagus. Sama kalau ternak ataupun kita waktu lewat kita kan nggak ini istilahnya nggak kena drillnya ini kayak gitu. Kalau kaki juga nggak sakit karena si paku ini dia rata sama kayu kayak gitu. Nah terus untuk saat ini untuk pembuatan kandang seperti ini nanti sampai jadi terakhir ini untuk kayu sekitar 15 jutaan, untuk beli spandek atau galvalum, untuk pasir, semen, untuk bayar tukangnya itu saat ini sekitar 30-an kayak gitu. Ininya selain kayu itu sekitar 30-an, jadi sudah hampir habisnya sekitar 45 jutaan kayak gitu. Dan itu nanti juga akan termasuk sama tempat minum sama tempat makan, jadi masih nunggu waktu pembangunan kayak gitu. Usia pakainya kira-kira berapa tahun, Mas? Kalau untuk kandang kayu full kayak gini rata-rata 5-10 tahun. Nah itu juga sangat tergantung dari usia kayunya ya, maksudnya waktu dia jadi pohon itu sudah berapa lama. Semakin tua pohon itu semakin awet, tapi per saat ini minimal itu 5 tahun minimal, dan itu 5 tahun itu masih bagus ya kondisinya, bukan kondisi rusak itu enggak. 5-10 tahun, rata-rata 10 tahun pun kemungkinan dia cuman akan ganti misal kayak kayu-kayu yang patah kayak gini yang di alas-alasnya. Kalau untuk yang di sini itu dengan style kayak gini ini masih sangat kuat sekali ya, mungkin cuman akan kayak apa ya, bukan keropos, jadi cuman akan tergesek-gesek gitu aja gitu, karena tanduk atau gimana. Biasanya kan untuk kambing itu dia waktu ada sedikit gatal dia akan menggosok-gosok gitu. Nah, terus mungkin kalau untuk faktor yang lain yang mungkin akan ganti itu yang Mika. Mika ini makin lama itu dia transparannya itu makin nyoklat gitu loh. Awalnya kan bening gitu, nanti warnanya akan berubah menjadi agak coklat. Itu dalam waktu 5 tahun pun masih aman, masih nggak masalah. Itu kan yang penting cahaya masih tetap masuk kayak gitu. Misal kalau mau ganti yang baru atau gimana itu juga boleh kayak gitu. Kalau untuk spek yang seperti ini masih sangat bagus lah istilahnya. Nah terus perbedaannya antara pakai spandek atau galvalum ini dengan asbes, itu untuk asbes dia lebih murah, tapi tingkat panasnya itu juga lebih tinggi kayak gitu. Makanya kalau pakai asbes harus pakai monitor, istilahnya pakai sirkulasi udara dengan double atap atas bawah kayak gitu. Kalau pakai spandek juga bisa pakai monitor kayak gini atau semi monitor, jadi atas bawah gini ya, kanan kiri. Nah di sini nanti ada sirkulasi udara. Lah kalau pakai genteng itu bisa gebel atau bisa langsung tertutup kayak gini. Lah karena apa? Genteng itu dia waktu pagi dia sudah dingin. Lah terus waktu dia kena cahaya matahari dia nggak langsung panas. Dia bisa menyerap panasnya dulu sehingga energi untuk adaptasi suhu pada ternak itu dia lebih efisien. Lah sama waktu dia tiba-tiba hujan atau dingin, itu dia panasnya genteng itu tadi dia juga nggak langsung dingin kayak gitu, sehingga si ternak juga lebih nyaman kayak gitu. Cuman investasi untuk membeli kayu dan genteng itu lebih tinggi daripada beli spandek sama SBS kayak gitu. Nah terus kelebihannya untuk spandek itu kalau tertimpa sesuatu itu juga nggak gampang pecah. Kalau asbes itu lebih mudah pecah lah. Jadi itu nanti juga tergantung situasi dan kondisi. Misal di tanah yang lapang kayak gitu nggak ada pepohonan, itu pakai asbes nggak masalah. Tapi kalau misal ini kan masih banyak pohon ya, yang kita nggak tahu nanti apakah bisa rubuh atau gimana. Itu kan kalau pakai asbes risiko pecahnya lebih tinggi. Tapi kalau pakai spandek itu kan dia nggak pecah kayak gitu. Kalau pakai genteng, misal kalau ada yang rusak kan bisa diganti satu. Kalau kayak gini harus ganti biasanya 1 lembar minimal ya kayak gitu. Dari satu kandang ini, Mas, ini kira-kira muat berapa? Oh ya, ini jadi antara yang di sini sama yang di sana kan beda ya ukurannya. Contohnya yang inilah ya. Kalau yang kotak seperti ini bisa untuk 4 ekor yang ukurannya sedang kayak gitu. Maksudnya bukan yang ekstrim gede banget di atas 75 kilo itu. Kalau sekitar bobot ekstrim bisa 2 ekor. Tapi kalau untuk yang kisaran 40 kiloan itu bisa 4, 30, 40 kiloan. Tapi kalau
dia lebih kecil-kecil lagi, misal masih cempe-cempe, dia bisa muat itu sekitar 5-6 ekor kayak gitu. Lah untuk yang koloni kayak gini, jadi ini kebetulan untuk kandang kambing ya. Untuk kandang kambing itu di sini bisa untuk sekitar 8 indukan kayak gitu, atau intinya dari darah sampai induk itu bisa muat 8 ekor. Lah kalau ada pejantan satu, ini dia muat untuk betinanya 4 kayak gitu. Jadi istilahnya nanti untuk makan, untuk kawin dan lain-lain sudah sangat mumpuni. Lah beda cerita waktu nanti pelihara ternak domba. Kalau ternak domba dia bisa 1, 2, 3 ini digabung. Nanti untuk jantannya 1, untuk betinanya bisa lebih dari 8 ekor. Misal sekitar 8 sampai 20 ekor itu masih sangat bisa. Kalau saya menyarankan tidak lebih dari 20 ekor. Nanti takutnya si jantan ini kalau misal ada betina yang birahi dalam waktu bersamaan dan itu lebih dari 3 ekor dalam waktu 1 hari, itu biasanya lebih rentan kelelahan. Tapi kalau makannya bagus, minumnya oke, sirkulasi udara lancar, itu masih bisa teratasi kayak gitu. Plusnya lagi dengan kapasitas yang lebih besar, kita pakai bahan-bahan yang pakai drill dan lain-lain, itu kita dapat lebih awet kayak gitu. Sehingga kalau perbandingan antara yang medium sama yang kecil itu lebih efisien yang besar kayak gitu. Nah kalau untuk yang lebih kecil, karena kita diniatkan lagi ya, karena pada dasarnya kita mau belajar dulu, kan kita dari yang kecil dulu, kita bikin yang kecil, yang skala budgetnya mungkin sekitar 2 blok kayak gini, atau yang isinya sekitar 4 kotak atau bisa 6 kotak. Waktu kita bisa berhasil pelihara breeding atau penggemukan, baru kita bisa lanjut ke ukuran yang lebih besar. Lah arahnya setelah berhasil dengan skala yang kecil kayak gini, kita bisa nambah populasi misal 10 kali lipat ya. Berarti kalau ini ada 6 indukan, ini bisa diisi 45 sampai 60 ekor. Lah nanti kalau sudah berhasil lagi, bisa bikin yang kapasitasnya mega farm yang di atas 1000 kayak gitu ya. Amin lah, semoga nanti peternak-peternak kita semakin maju sehingga bisa bikin farm-farm yang besar seperti di luar negeri kayak gitu. Makasih. Kalau ada pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih, bye bye.